Inilah jawaban kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Gaya hidup kita yang keliru, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Lalu bagaimana cara mencegah itu semua? Nah, sebelum saya masuk ke poin terakhir, bagaimana cara mencegahnya, ada 6 langkah praktis yang Bapak bisa lakukan di rumah. Saya membuka sesi tanya jawab maksimal 3 orang karena waktu sudah terbit matahari ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan, dari ibu-ibu pun boleh. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mumpung saya masih di sini Pak, karena kalau tanyanya di klinik bayar nanti loh Pak. Enggak Pak, bercanda ya. Monggo silahkan, saya minum dulu ya Pak, izin minum ya. Silahkan Pak kalau ada yang mau bertanya. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menderita stroke. Nah, ada contohnya stroke. Saya kena kurang lebih hampir 2 tahun. Bulan puasa ini 2 tahun. 2 tahun. Pertama saya kena seperti yang dokter cerita tadi, tidak ada apa-apa. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Saya ini tidak gejalanya ke pasar. Ya. Tahu-tahu ya melemah aja begitu. Melemah begitu. Saya dibawa ke rumah sakit, jatuhnya ke rumah sakit Minggu jam itu juga dibawa ke rumah sakit itu kemudian hari Minggu. Iya. Karena kalau waktu itu tidak ada kajian subuh. Jadi sampai di rumah sakit Minggu saya di CT scan, katanya tidak ada yang pecah, cuma penyumbatan. Iya. Ya itu kabar bagus. Kalau hanya sekedar penyumbatan, insya Allah bisa disembuhkan secara total. Tapi kalau sampai pecah pembuluh darah, ya prognosisnya jelek berarti. Penyumbatan katanya, tapi karena saya dokter spesialis hari Minggu itu, jadi saya baru ditangani dokter hari Senin ya. Ah, ini kesalahan. Penyakit stroke golden period itu 12 jam. Kalau 12 jam muncul gejala langsung ditangani, insya Allah tidak ada gejala sisa, insya Allah bisa disembuhkan. Inilah yang suka terjadi di rumah sakit. Pasien gawat darurat stroke dibiarkan sampai baru besok ditangani. Masalah BPJS lagi ya Pak. Saya langsung dirawat, saya bilang tidak ditangani karena saya baru ketemu dokter ya setelah hari Senin ya. Dari Seninnya, berarti udah lebih dari 24 jam dong. Jadi pada waktu saya dirawat itu saya diinfus langsung, diinfus mereka. Setelah diinfus ya katanya sih ada dikasih obat, katanya saya tidak ngerti yang awalnya. Jadi itu yang saya alami sampai kira-kira 10 hari saya di situ. Dalam 10 hari itu kaki saya itu udah bisa digeser-geser dikit. Mungkin langsung aja Pak, pertanyaannya apa Pak? Nah, pertanyaannya sampai sekarang ini khususnya tangan ini masih berat ini. Ya jalannya saya pun masih tertatih-tatih ya dok ya. Ya, yang mau Bapak tanyakan apa? Solusinya karena saya udah kemana-mana gitu Pak. Ya akupunktur yang di Solo pun saya udah pergi, yang sekali cucuk dia itu 54 jarum. Ya yang Pak Hadi Pranata yang di Depok pun saya udah jalani. Kemudian ke rumah sakit pun saya sudah jalan sama dokter Eka, sama dokter-dokter lain. Baru-baru saya kena stroke, nah saya kan bukan saya sebenarnya tidak ada riwayat Pak, tapi rambut saya kena. Iya. Alhamdulillah saya ke dokter Profesor Akbar di Rancaikek, dia kasih obat saya, kemudian alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah. Iya. Mungkin saya jawab ya Pak. Iya. Intinya adalah penyakit stroke adalah penyumbatan di otak yang menyebabkan kerusakan saraf motor. Kenapa beliau tidak sembuh-sembuh? Kenapa Bapak tidak sembuh-sembuh? Penyumbatan itu belum kebuka Pak. Ya, apa penyebab penyumbatan itu belum kebuka? Inilah saya butuh informasi tambahan.
Jadi nanti insya Allah kalau Bapak ada waktu main ke klinik, saya akan lakukan scan ulang apa penyebabnya dan seberapa parah penyumbatan itu. Ya, jadi inilah yang harus kita tahu. Kebanyakan kita tahu stroke, bahwa Bapak sakit stroke. Cuman pertanyaannya, seberapa parah stroke Bapak, seberapa banyak penyumbatan yang di otak? Apakah ada obat yang dapat membuka aliran darah di otak? Metode tusuk jarum bukan berarti salah, tapi itu bagian kecil dari pengobatan holistik herbal yang mungkin diberikan oleh siapa tadi, Pak Hadi. Ya mungkin ada herbal yang diberikan oleh beliau. Itu pun mungkin belum sampai untuk membuka aliran darah di otak. Saya butuh informasi tambahan. Ya. Apakah penyumbatan ini sudah terlanjur parah? Apakah kerusakan saraf di otak ini sudah terlanjur parah? Sehingga di situ setelah ini saya bisa berikan informasi. Oh Pak, insya Allah kita bisa sembuhkan sekian persen. Oh ini bisa disembuhkan 100%. Oh ini tidak bisa disembuhkan. Insya Allah semua dapat ada informasinya setelah kita melakukan pemeriksaan secara tuntas. Tapi kita yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari seorang dokter ataupun dari seorang tabib. Yakin dulu apa yang Bapak lakukan ini adalah sebuah ikhtiar. Mungkin selama ini belum ketemu solusinya. Ya, saya tidak sedang menawarkan, tapi mungkin ini bisa menjadi solusi buat Bapak. Karena memang ada beberapa kasus, alhamdulillah kasus stroke ya itu tertangani dan sembuh tanpa ada sisa. Ya sisa dalam artian ini kan kalau Bapak kan sembuh tapi masih ada sisa gejala, masih lemes gitu ya, tangan kirinya, kaki kirinya pun masih lemes. Berarti ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Ya, ini yang kita cari tahu, apa penyebab penyumbatannya, seberapa jauh kerusakannya. Ya, saya butuh informasi itu. Ya, nanti kita lakukan scanning di klinik saya. Ya Pak. Pak, dari perempuan ya Pak. Oke, silakan Bu. Saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini menyangkut ada kenalan, dia usianya baru mencapai 20 tahun, nomornya migrain. Nah migrain dikasih obatnya hanya paracetamol, tapi oleh dokter terus diobat, tapi lama-lama matanya sekarang sebelah kiri sudah tidak bisa melihat. Nah itu baru beberapa 2 hari yang lalu ini. Jadi saya ingin tahu Pak, bagaimana, apakah itu stroke atau bukan? Ya, satu. Yang kedua, apakah salah satu ya Rasulullah kan menyarankan kita tidak boleh tidur sesudah sholat subuh. Apakah berkaitan dengan meningkatnya kadar gula darah dan sebagainya, sehingga seorang yang punya penyakit diabetes disarankan tidak tidur sesudah sholat subuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kasus yang hadir di klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia memang bervariasi, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Walaupun memang hampir 80% kasus yang ada itu usia di atas 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan usia remaja pun ada yang terkena penyakit kronis. Seperti contoh kemarin ada anak-anak usia 12 tahun, tiba-tiba orang tuanya dilaporkan sama gurunya di sekolah bahwa anak ini tiba-tiba lemas lunglai, tidak bisa punya tenaga, seperti lumpuh layu. Dipikir sakit polio, tapi tidak mungkin sakit polio itu ada di Indonesia, karena sejak sudah 20 tahun yang lalu virus polio sudah hilang dari bumi Indonesia. Jadi tidak mungkin ada polio lagi di bumi Indonesia. Lalu anak ini dilakukan pemeriksaan macam-macam, tidak ketemu penyakitnya. Ya saya katakan ini bukan tidak ketemu penyakitnya, tapi belum ditemukan penyebab sakitnya. Setelah kita lakukan scanning, kita lakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Nama penyakitnya sindrom Bartter. Ini penyakit yang cukup langka. Kasusnya 1:1000. Jadi otot-ototnya lemah akibat kekurangan zat kalium di dalam tubuhnya, akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Berarti yang diobati apanya? Ginjalnya. Dia lumpuh, tapi bukan lumpuhnya yang saya obati, tapi ginjalnya saya obati. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, ada pasien usia 20 tahun awalnya migrain, lama-lama buta. Apakah ini stroke?
Tentunya kembali lagi untuk memastikan ini penyakitnya stroke atau bukan, saya butuh informasi. Ajak datang ke klinik untuk kita lakukan scanning. Bisa saja itu stroke, bisa saja ada tumor di otak, Bu. Karena biasanya kalau butanya itu salah satu atau dua-duanya, Bu. Salah satu, biasanya ada tumor di belakang mata yang mengena saraf optikus. Jadi ada saraf namanya saraf optikus yang mensarapi mata, itu ada tumor di situ. Biasanya itu. Tapi kembali lagi untuk memastikan penyakitnya apa, kita harus melakukan pemeriksaan yang tepat. Ya, jadi nanti insya Allah kalau sudah ketemu penyakitnya, insya Allah pun ada solusinya. Walaupun kadang-kadang diagnosisnya itu berat, ya, misalnya tumor atau kanker ataupun stroke dan sebagainya. Insya Allah semua ada solusinya. Lalu pertanyaan kedua mengenai tidur setelah sholat subuh. Usia 50 tahun ke atas atau bahkan usia 40 tahun ke atas memang risiko terhadap penyakit diabetes itu meningkat. Ya, penyebab penyakit diabetes itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua. Faktor stres bisa menyebabkan diabetes. Sebetulnya kalau bicara stres ini bukan hanya diabetes yang sakit, bukan hanya sakit diabetes kita bicara. Sakit jantung, stroke, penyakit liver dan sebagainya kita bisa. Itu akibat stres. Lalu faktor internal yang kedua, faktor genetik, faktor keturunan. Jadi seseorang yang punya riwayat keluarga sakit diabetes, hipertensi, hati-hati nih. Keluarga dekatnya pun bisa berisiko 4 kali terkena penyakit tersebut. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berhubungan dengan kebiasaan. Sakit diabetes itu biasanya mereka karena suka mengkonsumsi karbohidrat tinggi, nasi, ya. Kemarin ada pasien saya gara-gara setiap hari, ya, itu minum kopi susu dan gulanya banyak, sehari bisa 5 gelas. Akhirnya kena diabetes. Nah, ini kebiasaan toh. Lalu penyakit diabetes juga bisa muncul akibat kurang olahraga. Jadi pembakaran dalam tubuhnya kurang, menumpuknya racun di dalam tubuh. Olahraga biasanya pagi hari itu yang bagus. Jadi kalau olahraga malam hari, saya sarankan jangan, Pak. Jadi kalau Bapak main futsal malam-malam, itu lebih baik nggak usah. Lebih baik Bapak nggak usah olahraga daripada Bapak olahraga malam hari. Kodratnya malam hari itu buat istirahat, tapi malah aktivitas. Kita udah kerja seharian beraktivitas, pulang bukannya istirahat malah mampir ke tempat fitness, tempat futsal main. Akhirnya banyak terjadi serangan jantung, stroke di dalam lapangan. Ya. Olahraga itu bagusnya pagi hari, kena sinar matahari pagi. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur, olahraga, gitu. Jadi ya kebetulan memang ini cuaca lagi nggak bagus, mendung, tapi tetap olahraga. Jadi kalau kita tidur pagi itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan jika kita tidur setelah sholat subuh akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Pikun loh, Bu. Ya, Pak, gampang pikun. Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar, apa yang terjadi? Islam melarang, kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketindihan setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak, kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat, ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi gitu ya jawabannya, Bu. Jadi untuk kasus pertama, ya silahkan informasikan kepada kenalan Ibu, ya harus diperiksa apa penyebab pastinya. Nanti kalau sudah tahu penyebab pastinya, insya Allah kita akan obati. Mungkin terakhir, ya silahkan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ini mungkin mewakili dari Bapak Ibu muda ya, Pak. Yang pertama itu
bahwa ada anjuran Rasulullah untuk mentahnik anak ketika baru lahir. Untuk Tahnik, jadi kurma dikunyah kemudian diberikan atau madu ya diberikan kepada anak. Menurut pandangan dokter itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin saat ini masih jadi polemik adalah mengenai imunisasi. Karena tadi dokter bilang bahwa polio di Indonesia itu sudah tidak ada, tapi sampai saat ini kita masih imunisasi polio dan segala macam. Banyak sekali rentetan, bahkan banyak dok sampai usia 12 tahun pun masih ada imunisasi. Nah, dua itu aja dok. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan kedua ini sulit dijawab nih Pak. Karena terus terang kalau saya ngomong begini lalu ada yang dengar dari Dinkes, saya ditegur. Ya terus terang. Ya terus terang anak saya nggak vaksin. Ya, jadi langsung jawab pertanyaan nomor 2. Ya, kembali lagi ke pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan mau vaksin, silahkan tidak. Tapi kalau saya berbicara sebagai dokter, yang tentunya pure dokter, ya silahkan vaksin. Karena vaksinasi itu fungsinya untuk kekebalan pasif. Tapi kalau saya berdiri di sini sebagai pengobat ahli pengobatan naturopati, lebih baik kuatkan daya tahan tubuh anak Bapak dengan apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, yaitu adalah madu, buah kurma, dan buah-buahan lain. Itu lebih baik daripada vaksinasi. Jadi benar ya, secara medis jika anak kita lahir dioleskan madu ya di bibirnya, tapi jangan banyak-banyak karena itu madu masih agak sensitif, keras buat lambung bayi. Atau kurma, lebih baik kurma, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, ya akan memicu munculnya keluar atau dia sebagai imunisasi alami, ya. Jadi itu benar, tidak hoax ya. Masalah vaksin kembali lagi ini menjadi fenomena, bukan hanya masalah itu, tapi juga beredar isu vaksinasi ini apakah halal atau tidak gitu loh. Itu kemarin kan seperti itu ya. Tapi kembali lagi, inilah yang membuat saya ini kan ragu-ragu. Tadi saya sudah cerita di awal, kenapa saya tidak lanjut menjadi dokter spesialis bedah. Karena kalau saya menjadi dokter spesialis bedah, ya berarti saya mau tidak mau tetap meresepkan obat kimia. Yang dimana obat kimia di luar sana masih banyak yang belum halal. Kemarin tanggal 5 kemarin, Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang membuat satu seminar besar yang judulnya, yang temanya berkaitan dengan kehalalan obat zaman sekarang. Dan kesimpulannya masih banyak obat-obat yang tidak halal di sekitar kita. Ya, saya kembali lagi keyakinan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mengatakan kalau obat halal itu ya haram, obat yang tidak halal itu apakah haram, itu saya kembalikan lagi keyakinan. Tapi kalau ada ragu-ragu dalam kita, itu Rasulullah mengatakan itu kan sifatnya subhat, ya tinggalkan. Jadi kalau ada keraguan-raguan, kalau Bapak di sini mau vaksin atau tidak, ada ragu-ragu, mantap tinggalkan. Itu saja menurut saya. Kalau berbicara dari masalah itunya. Tapi kalau Bapak mantap bahwa vaksinasi ini baik buat anak Bapak, silahkan lakukan. Karena sekali lagi ada plus minus. Bagaimanapun yang namanya vaksin buatan manusia, Pak, pasti ada plus minusnya. Ya, bahkan ada kejadian beberapa waktu yang lalu ada anak-anak yang divaksin malah jadi lumpuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, jangan pulang dulu. Nanti Pak, kita bisa ngobrol di belakang setelah acara ini. Ya, kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Justru ini yang paling penting, materi terakhir ini 6 langkah praktis